Hello guys, welcome back to my channel Trending Gallery 5. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Tamil dengan judul Singham. Film yang dirilis tahun 2010 ini disutradarai oleh Hari dan dibintangi oleh Surya Sivakumar, Anushka Shetty, dan Prakash Raj. Singham berkisah tentang seorang anggota polisi yang penuh dengan integritas dan tidak kenal rasa takut dalam membasmi mafia dan kejahatan. Penasaran seperti apa cerita film ini? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan yang memperlihatkan seorang bos mafia masuk ke dalam sebuah ruang IGD, sebuah rumah sakit. Semua anak buahnya datang menjenguk, kecuali pria yang bernama Punamali Sundar. Malam harinya, Punamali secara diam-diam datang ke rumah sakit untuk membunuh bos mafia itu. Tetapi justru ia sendiri yang terbunuh. Bos mafia ini bernama Mayil Vaganam. Ia adalah bos mafia yang paling disegani di kota Chennai. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Bahkan polisi juga tunduk kepada Mayil. Suatu hari sekelompok penjahat merampok sebuah kuil. Mereka merampas semua harta dan membunuh para penjaganya. Setelah itu mereka melarikan diri. Di tengah perjalanan, para penjahat tadi dihentikan oleh seorang polisi yang memiliki kekuatan seperti seekor singa. Polisi ini bernama Durai Singham. Durai Singham kemudian memukuli para penjahat tadi hingga babak belur. Durai Singham adalah seorang kepala polisi yang jujur, pemberani, dan penuh integritas. Durai Singham ditugaskan di sebuah desa bernama Nalur yang berada di distrik Tuticorin. Ia disegani oleh para polisi lain karena Durai Singham tidak kenal kompromi dengan kejahatan. Hobi lain Durai Singham selain membasmi kejahatan adalah bermain sepak bola. Durai Singham memiliki teman polisi yang bernama Raffi. Raffi adalah seorang yang penakut. Suatu malam, Raffi bertemu dengan seseorang yang menggunakan topeng harimau. Raffi mengira jika orang itu adalah harimau sungguhan. Ia bersembunyi ketakutan. Beruntung, Singham berhasil menangkap harimau itu dan ia menamparnya. Ternyata, sosok di balik topeng harimau tadi adalah seorang gadis yang bernama Kavya. Kavya menyamar menjadi harimau dengan tujuan untuk mengerjai temannya. Sejak saat itu, Kavya tidak menyukai Singham karena pria itu menamparnya. Kavya kemudian mengatur siasat untuk balas dendam kepada Singham. Ketika ia bertemu Singham di sebuah kuil, Kavya ingin memukulnya, tetapi justru mengenai teman Singham yang bernama Raffi. Setelah itu, Singham memanggil Kavya. Ia meminta maaf karena telah menampar Kavya malam itu. Singham mengira jika Kavya adalah seorang pencuri. Kavya akhirnya sadar bahwa ternyata Singham adalah pria yang baik hati. Kavya menyesal karena telah berniat jahat kepada Singham. Mayil Vaganam meminta anak buahnya menelpon Rangarajan. Ia mengancam akan menculik dan membunuh anak Rangarajan jika tidak diberi sejumlah uang. Karena takut anaknya dibunuh, Rangarajan akhirnya memberikan Mayil uang yang ia minta. Tidak hanya Rangarajan, Mayil juga menculik beberapa anak orang kaya yang ada di kota Chennai. ஆச்சி என்னம்மா என் செயினை காணோம் ஆச்சி நம்ம புள்ளி எங்கெல்லாம் போச்சோ அங்க நம்ம பயல விட்டு தேட சொல்லல. Kavya adalah putri seorang pengusaha kaya di kota Chennai. Kavya sedang berada di desa Nalur karena ia sedang berlibur ke rumah kakeknya. Suatu hari Kavya kehilangan kalung berlian.
Ia kemudian mendatangi rumah Durai Singgam untuk melaporkan kehilangan itu. Singgam mengatakan bahwa kalung itu kemungkinan tersangkut pada gaun tidur milik Kavya. Dan ternyata benar. Saat Kavya pulang dan memeriksa gaunnya, kalung berlian itu ada di sana. Kavya mulai jatuh hati kepada kebaikan dan kecerdasan Singgam. Seorang pria kaya bernama Kalingga membeli tanah seharga 7,5 crore. Ia menulis di sertifikatnya dengan nominal harganya hanya 2 crore. Mail Vaganam mengetahui kecurangan Kalingga. Ia mengancam akan memberitahu Dirjen Pajak jika pria ini tidak memberikan uang kepada Mail. Kalingga takut masuk penjara karena kasus penipuan itu. Merasa tertekan, Kalingga kemudian memilih untuk bunuh diri. Kavya dan kakeknya berniat nonton bioskop. Sebelum film dimulai, Kavya bertemu dengan seorang pria berwajah sangar yang bernama Mondi. Mondi menggoda Kavya. Ia bahkan merampas kain sarinya dan mengatakan bahwa Kavya akan terlihat langsing jika tidak memakai sari. Kakek Kavya berusaha membela cucunya, tetapi ia justru dipukuli oleh Mondi. Kavya dan kakeknya pulang ke rumah dan memberitahu Singgam perihal tersebut. Singgam kemudian membawa Kavya kembali mendatangi bioskop tadi. Mereka mencari Mondi. Saat tiba di sana, Singgam berteriak dan marah-marah. Ia tidak terima jika seorang wanita dilecehkan oleh pria. Mondi dan rekan-rekannya kemudian keluar dan menyerang Singgam. Durai Singgam berhasil mengalahkan Mondi dan rekan-rekannya. Ia memukuli mereka satu persatu hingga babak belur. Mondi akhirnya mengembalikan kain sari milik Kavya dan ia kemudian lari terbirit-birit. Sejak saat itu, Kavya semakin jatuh hati kepada kebaikan, kecerdasan, ketangguhan, serta integritas yang dimiliki oleh Singgam. Kavya tergila-gila kepada Singgam. Ia tidak mampu membendung rasa yang bergejolak di dalam dada. Kavya akhirnya mengakui bahwa ia jatuh cinta kepada Singgam. Singgam sendiri terlihat kaget. Ia tidak menyangka jika gadis itu berani menembak dirinya. Setelah itu, Singgam meninggalkan Kavya tanpa memberikan jawaban apapun. Kavya tidak puas hati. Ia mendatangi Singgam dan mengancam akan memfitnah pria itu dengan berkata seperti ini. Jika kau berani menolak cintaku, maka aku akan memfitnahmu dengan cara memberitahu orang-orang bahwa kau adalah pria yang telah memperkosa diriku. Setelah berkata demikian, Kavya kemudian keluar dari rumah itu. Singgam menemui Kavya di kuil. Ia mengatakan bahwa dirinya juga memiliki perasaan yang sama. Ia mencintai Kavya dan siap untuk menemui orang tuanya supaya bisa melamar gadis itu. Mendengar ucapan Singgam, Kavya terlihat begitu bahagia. அந்த ஆள் பயத்துல தூக்கில தூங்கிட்டான். நடந்த விஷயத்துல அமெரிக்கால இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு மெயில் ஃபோன் பண்ணி இந்த மேட்டரை பெருசாக்குறீங்க. நீங்க அரெஸ்ட் ஆனாலும் பேப்பர். Mail Vaganam ketahuan memeras Kalingam. Karena Kalingam bermukim di wilayah Nalur, jadi kasusnya dilimpahkan kepada polisi Singgam. Mail meminta anak buahnya mendatangi Singgam dan memaksa polisi itu untuk membuat laporan terkait kasus kematian Kalingam, supaya kasusnya dianggap sebagai bunuh diri biasa. Anak buah Mail bahkan menyogok Singgam dengan sejumlah uang. Tetapi mereka ditolak mentah-mentah. Mail meradang. Ia berangkat dari Chennai menuju Nalur untuk menemui Singgam. Mail menggertak Singgam, tetapi penduduk di sana justru mendukung polisi baik itu. Mereka mendatangi kantor polisi dan berniat mengusir Mail dari sana. Mereka bahkan menghancurkan kaca mobil Mail. Dan semakin Mail menggertak Singgam, maka semakin brutal aksi para warga tadi untuk merusak mobil Mail. Singgam berusaha meredakan amarah para pendukungnya. Setelah itu, Singgam mengusir Mail dari desa Nalur dan menegaskan padanya bahwa jika Mail berani melukai Singgam, maka warga desa itu akan membunuh Mail. Saat menyelesaikan masalah antara dua pihak, Singgam selalu memaksa dua kubu yang bertikai untuk saling berjabat tangan, kemudian berpelukan. Segala sesuatu menurutnya harus diselesaikan dengan kepala dingin dan penuh kekeluargaan.
Tindakan Singgam ini ditiru oleh anak buahnya sekaligus temannya yang bernama Raffi. Suatu hari ketika Raffi bertemu dengan seorang pria yang sedang bertengkar dengan seorang wanita di sawah, Raffi berusaha untuk menyelesaikan kasus itu. Ia memaksa mereka berdua untuk bersalaman dan saling berpelukan. Padahal mereka bukan suami istri. Kedua kubu yang bertikai tadi akhirnya saling berpelukan seperti Teletubbies. Halo? Singgam mendapatkan promosi jabatan sebagai kepala polisi di wilayah Tiru Van Liur di kota Chennai. Singgam menyampaikan berita kepindahannya kepada Kavya. Kebetulan Kavya sudah pulang ke kota Chennai. Saat sang ayah mengetahui bahwa pacar Kavya hanyalah seorang opsir polisi, ayah Kavya yang bernama Mahalingam memarahi anak gadisnya itu. Ia tidak setuju dengan hubungan mereka karena sang ayah sudah menyiapkan jodoh untuk Kavya, seorang pria yang jauh lebih kaya dari Singgam. Singgam hadir ke kantor barunya. Ia disambut baik oleh pegawai di sana. Tetapi sejurus kemudian, Kenapa kera? Syakar kah? Mayil mendatangi kantor polisi. Ia mengatakan bahwa Singgam dipromosikan karena perintah dari Mayil kepada inspektur polisi di kota Chennai. Mayil sengaja memindahkan Singgam ke wilayah Tiru Van Liur supaya Mayil bisa dengan leluasa menjatuhkan dan mempermalukan Singgam. Tidak hanya itu, kasus kejahatan Mayil di wilayah Nalur juga akhirnya ditutup oleh kepala polisi yang menggantikan posisi Singgam. Malam pertama di rumah dinasnya, Singgam justru diteror. Seseorang melempar rumahnya dengan batu. Pelakunya adalah anak buah Mayil. Tidak hanya itu, para preman anak buah Mayil ini benar-benar berani dan biadab. Mereka memeras para warga dengan aksi premanisme. Mereka tidak takut akan polisi. Mereka bahkan mengejek Singgam. Tidak terima dengan tindakan itu, Singgam menghajar para preman ini. Orang kepercayaan Mayil yang bernama Vaikuntam datang ke kantor polisi dengan sikap arogannya. Ia meminta Singgam melepaskan para preman yang ditahan di kantor polisi itu. Singgam justru menangkap Vaikuntam karena pria ini melakukan bisnis penyelundupan minuman keras. Seorang polisi bernama Yadav adalah mata-mata dan kaki tangan Mayil. Yadav mendatangi Singgam. Ia memintanya untuk melepaskan Vaikuntam, tetapi Singgam justru mengusir polisi ini dari kantornya. Karena Singgam tidak mau tunduk kepada kejahatan hanya karena sogokan uang. Vaikuntam dibebaskan dari penjara setelah masa hukumannya berakhir. Begitu keluar dari penjara, ia langsung menculik adik Kavya yang bernama Divya. Singgam mengetahui penculikan itu. Ia membantu ayah Kavya yang bernama Mahalingam untuk membebaskan Divya. Singgam dan teman-teman polisinya berhasil menangkap para pelaku. Mereka adalah anak buah Mayil. Tetapi para pelaku ini tidak mau mengatakan bahwa mereka melakukan itu atas instruksi dari Mayil. Media heboh memberitakan aksi brilian Singgam saat menangkap para pelaku penculikan. Karena itulah seorang menteri kemudian mendatangi Singgam dan mengangkatnya menjadi asisten komisaris polisi. Singgam semakin populer. Ia terus membasmi kejahatan dan perlahan kota itu mulai segan dengan sepak terjang polisi Singgam. அக்கிருந்து என் ஃபேமிலிக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு தேங்க்ஸ். Suatu hari ketika sedang kencan dengan Kavya di sebuah kafe, Singgam diserang oleh beberapa preman anak buah Mayil. Tetapi Singgam dengan mudah mengalahkan mereka semua. Keluarga Singgam datang dari kampung. Mereka berniat melamar Kavya untuk Singgam. Setelah Singgam membantunya membebaskan Divya dari kasus penculikan itu, ayah Kavya pada akhirnya mulai melunak. Ia mau menerima Singgam sebagai menantunya.
Seorang wanita bernama Saena datang ke kantor polisi. Saena mengaku mengalami KDRT dan meminta Singgam agar datang ke rumahnya karena Saena takut menghadapi suaminya sendiri. Singgam sadar jika Saena berbohong. Ia membawanya ke suatu tempat dan memaksa Saena agar mengaku siapa yang telah mengirim dirinya. Saena ternyata dibayar oleh Mail. Mereka berniat membunuh Singgam dengan cara memancingnya datang ke sebuah rumah. Singgam pada akhirnya datang ke rumah itu. Tetapi kali ini, ia ditemani oleh seorang polisi wanita yang menyamar menjadi Saena. Tidak hanya itu, polisi lain juga mendampingi Singgam secara tersembunyi. Fai Kuntam menyadari bahwa perempuan yang datang bersama Singgam bukanlah Saena. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menembak Singgam. Namun ternyata tembakannya justru meleset. Polisi kemudian berdatangan dan mengepung gedung itu. Setelahnya baku tembak pun terjadi. Singgam berhasil membunuh anak buah Mail, tetapi Fai Kuntam berhasil meloloskan diri. Untuk memancing Fai Kuntam, Singgam mengabarkan kepada media bahwa teman Fai Kuntam berhasil ditangkap dan sekarang ia sedang dirawat di rumah sakit. Fai Kuntam terpancing. Ia takut jika temannya akan membocorkan rahasia bahwa Mail adalah otak di balik rencana pembunuhan Singgam. Karena inilah Fai Kuntam berniat membunuh anak buahnya yang sedang dirawat di rumah sakit itu. Tetapi ketika ia datang ke sana, Fai Kuntam justru tertangkap. Singgam kemudian menelpon Mail. Ia mengancam akan membunuh Fai Kuntam jika Mail tidak mau mengakui kejahatannya di depan pengadilan. Mail tetap bersikukuh. Karena itulah Singgam kemudian membunuh Fai Kuntam. Mail ingin balas dendam atas kematian Fai Kuntam. Ia mencoba menculik Kavia, tetapi gadis itu berhasil lari masuk ke dalam garasi rumahnya. Kavia menelpon Singgam. Singgam memberikan instruksi agar ia keluar dari garasi dengan menggunakan mobil yang ada di sana. Kavia keluar, tetapi ia justru tertembak oleh Mail. Di saat bersamaan, Singgam datang ke TKP. Sedangkan Mail berhasil melarikan diri. Singgam kemudian membawa Kavia ke rumah sakit. Beruntung, nyawa gadis ini berhasil tertolong. Mail semakin menggila. Kali ini ia membunuh seorang polisi. Setelahnya, ia dengan bangga mengabari Singgam tentang pembunuhan itu. Mail mengancam Singgam dengan mengatakan bahwa ia bisa berbuat apapun di wilayah kekuasaannya. காக்கி சட்டைக்கு மரியாதை கொடுக்காம இந்த பதவிக்கு மரியாதை கொடுக்காம இந்த நம்பிக்கைக்குள்ளதான் சார் இத்தனை நாள் ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கான் ரவி. Singgam mengetahui jika polisi yang bernama Yadav adalah pengkhianat. Karena itulah Singgam menangkap Yadav dan memaksanya untuk mengakui perbuatan itu. Yadav mengatakan bahwa ia terpaksa berbuat demikian karena jika tidak, maka Mail akan menculik anak Yadav. Yadav bahkan membongkar rencana Mail selanjutnya. Menurutnya, bos preman itu berniat menculik putri seorang menteri karena menteri itu mempromosikan Singgam menjadi asisten komisaris polisi. Mail menelpon Singgam. Mail mengatakan bahwa ia telah menculik anak menteri dalam negeri. Ia meminta Singgam menyiapkan sebuah helikopter agar Mail bisa melarikan diri dari India. Jika Singgam tidak memenuhi permintaannya, maka Mail akan membunuh anak menteri itu. Singgam kemudian menganalisa kembali percakapan telepon ia dan Mail. Singgam menyadari jika Mail ternyata membawa anak menteri dengan menaiki sebuah kereta api. Mereka menunggu di stasiun kereta. Saat kereta api berhenti, mereka ikut naik ke dalam kereta tanpa sepengetahuan Mail. Kereta tadi mendadak berhenti di sebuah desa. Mail dan anak buahnya keluar dari kereta dengan membawa anak sang menteri. Sedangkan Singgam dan teman-teman polisinya menyusul mereka secara diam-diam. Singgam dan teman-teman polisinya kemudian membunuh satu persatu anak buah Mail. Mail yang tadinya tertidur sekarang terbangun dan menyadari jika ia sedang diserang. Mail segera membawa anak menteri tadi untuk disandra. Ia berulang kali menembak Singgam, tetapi tembakannya meleset. Pada akhirnya mereka berdua saling berhadap-hadapan. Dan entah kenapa mendadak Singgam melepaskan tembakan yang melukai lengan anak sang menteri. Dan sebaliknya, Mail juga menembak lengan Singgam. Mail kemudian melarikan diri. Dua teman Singgam datang ke TKP. Mereka kemudian membawa anak menteri tadi untuk segera diobati. Dan anak menteri itu berhasil selamat. Sedangkan Singgam ia memilih mengejar dan menghajar Mail.
Film ditutup dengan adegan di mana Singgam menembak mati Mail dan setelahnya ia memilih mengundurkan diri sebagai asisten komisaris polisi di kota Chennai karena Singgam ingin kembali ke kampung halamannya di Desa Nalur, distrik Tuticorin. Singgam sendiri sudah menikah dengan Kavya. Saat dalam perjalanan pulang menuju ke kampung halamannya, Singgam bertemu dengan Pak Menteri. Menteri itu meminta Singgam kembali menjadi kepala polisi di wilayah yang bernama Tuticorin. Singgam akhirnya menyanggupi permintaan tersebut. Dan film pun berakhir.